Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan rahmat-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Teddy Chandra dan seluruh rekan-rekan mahasiswa S2 Pelita Indonesia Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan dari tugas yang diberikan oleh Pak Teddy terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan yang dalam hal ini berkait dengan perhitungan investasi. Dari pertemuan sebelumnya, Pak Teddy sudah memberikan suatu perbandingan investasi, dan tentu dalam hal ini kita nanti akan bisa melihat investasi itu layak diteruskan atau tidak, atau bahkan dari kedua investasi itu dibandingkan mana yang akan lebih baik dan lebih menguntungkan. Dimulai dari soal WACC. Jadi WACC itu adalah kepanjangannya adalah Weighted Average Cost of Capital, yang dalam pengertian kita sehari-hari kurang lebih tingkat suku bunga daripada investasi kita. Kemudian reinvest adalah kembali lagi nanti kita investasi pada masa yang akan datang. Dalam hal ini WACC-nya adalah 11% dan reinvest adalah 8%. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan ini bahwa dari soal yang diberikan, ini ada cash flow proyek A dan cash flow proyek B. Angka-angkanya ini ada 1.500 dan 1.750 dengan masa kembalian 8 tahun. Yang akan kita cari nanti adalah payback, kemudian payback diskon, NPP, IRR, MIRR, dan crossover, serta penjelasan daripada hasil yang terakhir. Untuk langkah penyelesaiannya adalah kita akan cari dulu present value daripada proyek A. Ini yang tadi modal 0% adalah 1.500.000, dan ini untuk bisa mencari present value ini adalah menggunakan rumus modal awal dibagi dalam kurung 1 ditambah WACC dalam kurung pangkat tahun ke. Dalam hal ini yang pertama tentu 0 tahun. Maka dihasilkan adalah 1.500 juga. Seterusnya demikian untuk yang kedua, jadi yang membedakan adalah di 0 tahun. Inilah hasil daripada perumusan untuk mencari present value 11%. Jadi dari ini ditarik ke bawah, kemudian ini hasil yang diperoleh. Dari hasil ini kemudian kita akan cari payback-nya. Payback adalah berasal dari modal awal dikurangi penerimaan atau yang sudah diterima pada tahun pertama, yaitu 1.500 modal awal, kemudian pengembalian pada tahun pertama adalah 750.000, maka payback-nya 750.000. Selanjutnya lagi dari saldo yang ada dikurangkan ataupun dikurangkan lagi dengan pengembalian tahun kedua sebesar 500.000, maka masih tersisa 250.000. Ketika 250.000 ini dikurangkan dengan pengembalian tahun ketiga 450.000, maka sudah tidak bisa. Oleh karenanya kita akan cari, ini kan tahun, maka kita akan cari bulannya. Jadi cara mencari bulan adalah dari sisa dana yang ada dibagi pembagi penerimaan yang akan diterima dikalikan 12, maka hasilnya adalah 6,67. Jadi ini berarti 6 bulan. Kalau seperti ini kita bisa membacanya adalah 2 tahun 6 bulan. Sementara masih ada 6,7, kita harikan dengan rumus bahwa dari sisa koma hari ini kemudian dibagi, dikurangkan bulannya 6, kemudian dibagi atau dikali 30, 20 hari. Sehingga payback yang diperoleh adalah
2 tahun 6 bulan 20 hari. Ini mengandung pengertian bahwa kalau kita menginvestasikan di proyek A dengan modal awal Rp1.500.000, maka akan kembali modal itu dalam masa 2 tahun 6 bulan 20 hari. Demikian juga dengan payback diskon. Kita ambilnya dari present value yang sudah tadi kita hitung di awal. Inilah hasilnya. Dari modal awal 1.500 dikurangkan 675, maka hasilnya ini, dan seterusnya. Pada tahun kedua 824 dikurangkan 405,811, maka hasilnya 418, 513. 513 dikurangkan lagi 329,036, dapatnya adalah 89,477. Ini tentu tidak bisa lagi dikurangkan dengan 263. 263 ini adalah angka penerimaan pada tahun keempat. Sehingga dijadikan bulan. Maka mendapatlah 4 bulan dengan rumus bahwa dari sisa dana yang ada dibagi daripada penerimaan yang akan datang. Jadi inilah sisa yang didapat. Artinya kita membaca dalam hal ini adalah 3 tahun 4 bulan 22 hari. Karena 2,2 ini kita naikkan jadi 3 hari. Jadi untuk payback diskon dengan present value 11%, kita akan kembali modal pada selama 3 tahun 4 bulan 3 hari. Selanjutnya kita akan mencari NPV, next present value. Kita bisa cari 2 cara, yaitu dari modal awal sebelum di present value akan, dengan rumus bahwa dari WACC, kemudian dikomakan, disorot di blok, ini, tutup kurung, kemudian ditambah modal awal. Nah ini dia. Maka dapatlah hasil 643,289. Atau cara yang lebih sederhana adalah kita dengan cara menghitung daripada present value yang tadi sudah, yaitu tinggal menjumlahkan saja. Mulai dari modal awal ditambah seluruhnya. Nah, modal. Jadi jumlah daripada seluruh present value dari modal awal sampai penerimaan terakhir. Hasilnya akan sama dengan yang kita peroleh dari menghitung modal awal tadi. Kemudian kita cari IRR-nya. Maaf, ada gangguan. Maaf, ada gangguan. Selanjutnya kita akan mencari internal rate of return, ya, IRR. Caranya adalah dengan IRR, kemudian kita buka kurung, kita blok dari modal awal sampai keseluruhan, ini dia. Maka dapatlah hasilnya 26,35%. Selanjutnya kita cari MIRR, yaitu Modified Internal Return, ya, Internal Rate of Return. Jadi pengembalian modal setelah kita berinvestasi. Jadi dapatlah 14,11%.
kita mencarinya adalah dengan cara kita blok seluruh modal awal dan penerimaan yang diterima, ditambahkan dengan WACC dan bunga berikutnya, yaitu reinvest. Reinvestnya itu adalah ini tadi, WACC-nya 11% dan reinvestnya 8%. Maka diperolehlah MIR-nya 14,11%. Ini untuk proyek A. Selanjutnya untuk proyek B sama dengan modal yang berbeda. Tadi 1.500.000, sekarang 1.750.000. Maka caranya pun demikian juga, dicari dulu present value 11%. Inilah hasilnya. Kita sorot ke bawah, ini. Kemudian hitungan payback-nya adalah, kalau di proyek kedua itu cara-caranya sama juga masih. Jadi modal awal dikurangkan penerimaan tahun pertama. Jadi kalau dalam hal ini payback-nya adalah 1.750.000 dikurang 150, maka menjadi 1.600.000. 1.600.000 dikurang ke 300 dan seterusnya. Maka sampai dengan nanti kita tidak bisa lagi mendapatkan nilai positif setelah dikurangkan. Artinya ketika nilai minus berarti sudah berhenti tahunnya. Kita tinggal ngitung bulan. Bulan dalam hal ini karena 475 ini tidak bisa dikurangkan 500, maka kita akan cari dari 475 dibagi 500 dikali 12. Maka dapatlah hasilnya 11,4. Dari 4 ini enggak bersih, maka masih ada harinya. Jadi 4 ini kalau kita jadikan hari, maka caranya adalah bulan hari ini dibagi 11, karena ada 11 bulan, maka dikali 30 dapatlah 12. Sehingga modal di proyek B akan kembali ketika sudah mencapai masa 4 tahun, 11 bulan, 12 hari. Selanjutnya untuk payback discount juga demikian, hanya saja cara perhitungannya adalah dari present value yang 11% tadi. Dari modal awal dikurangkan penerimaan tahun pertama, maka inilah hasilnya. Dan kalau kita hitung cukup panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, baru mendapatkan hasil yang minus. Ketika minus berarti sudah selesai tahunnya, tinggal menghitung bulannya. Maka inilah 6 bulan 6,65 dengan cara tadi dari sisa dana yang ada dibagi daripada penerimaan yang akan datang pada tahun tersebut dikali 12. Inilah 6,65. 665 ini masih ada harinya, berarti akan dijadikan hari. Dengan demikian dari 6 bulan sekian 65 itu dikurangkan bulannya dikali 30. Maka dapatlah 6 tahun 6 bulan 20 hari. Setelah kita bisa mengetahui perbandingan dua proyek tadi, NPV yang dari proyek kedua belum ya, ini sama caranya tadi juga, bahwa ini adalah cara menghitung dari modal awal proyek B, yaitu NPV dalam kurung WACC, kemudian di blok penerimaan tahun pertama sampai tahun ke-8, baru dibalikkan tutup kurung ditambahkan modal awal. Maka dapatlah 584. Sama juga dengan cara ketika kita hanya menjumlahkan yang melalui present value dari seluruhnya modal awal ditambah penerimaan. Ini. Kemudian IR-nya juga demikian, daripada blok seluruhnya IRR dalam kurung B38 sampai 46, ini hasilnya. Kemudian MIR juga demikian, 14. Ini dia. Dari di blok seluruhnya, kemudian dikomakan dari
WACC, dan reinvest, yaitu B6 dan B7 yang di awal soal. Baik, setelah kita mendapatkan hasil yang demikian, maka kita akan bandingkan antara proyek A dan proyek B. Kalau dari hitungan yang sudah diperoleh, maka proyek A untuk payback-nya adalah 2 tahun 6 bulan 20 hari. Sementara proyek B adalah 4 tahun 11 bulan 12 hari. Dengan demikian modal akan cepat kembali pada proyek A. Kita kasih tanda kuning. Demikian juga untuk payback diskonnya 3 tahun 4 bulan 3 hari untuk proyek A, dan proyek B 6 tahun 6 bulan 20 hari. Maka kita juga tentu memilih yang lebih cepat balik modal. Kemudian dari keuntungannya ini ada 643 dan ini 580, tentu kita juga memilih yang di proyek A. Demikian juga dengan IR-nya dan MIR-nya. Jadi inilah untuk secara perbandingan kita memilih proyek A. Selanjutnya kita akan bahas tentang crossover. Jadi tahun ini crossover kita akan bandingkan di mana terjadi apa ya namanya ya, titik temu antara proyek A dan proyek B. Caranya adalah dari jumlah data yang ada kita kurangkan selisihnya, bisa dari A ke B atau dari B ke A, sama saja. Jadi inilah dia selisihnya. Inilah crossovernya, dapatlah 9,86. Jadi dalam kurung semua selisih kita sorot, maka dapatlah hasilnya ini dah. Ini. Maka dapatnya adalah hasilnya 9,86. Baik, kita lanjutkan lagi. Maaf. Dari crossover yang diperoleh, kita akan membuat interval ring antara WACC itu 0%, 5, jadi perkelipatan 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Karena kita mendapatkan crossover 9,86%, maka berada di antara 5% sampai 10%. Inilah yang kita dapatkan. Maka nilai NPVA dan PWB adalah 7,11 dan ini 7,11 juga kalau dibulatkan. Disinilah angka crossover yang bisa diperoleh. Dengan demikian, sebelum terjadi pada crossover ini, maka proyek B lebih besar. Ini. Jadi setelah pertemuan atau artinya pada titik temu itu, setelah di atas 5 tahun, di atas 9,8%, maka lebih menguntungkan pada proyek A. Kemudian kita analisis ini. Nah, inilah hasil daripada crossover dari proyek yang sudah kita berikan. Demikian yang bisa kita jelaskan. Tentu banyak sekali kekurangan karena memang keterbatasan pengetahuan. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Susilo Tomo. 2061101014. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.